Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan Zun Matra NIM 20631110051. Di sini saya akan melakukan pembuatan dari animasi bergerak makhluk hidup, yaitu dengan objek ulat yang sedang bergerak, dengan menjelaskan alur cerita dari animasi tersebut dan juga menjelaskan maksud animasi bergerak dan alur cerita pembuatannya. Nah, pertama-tama kita akan membuka aplikasi Blender-nya terlebih dahulu. Lalu pada tampilan awal di sini terdapat kubus dan kita dapat menghapusnya dengan cara klik kanan lalu delete. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan objek bulat atau sphere dengan cara kita klik Shift A, kita pilih mesh, lalu kita pilih UV sphere. Nah, jika sudah ada di sini, kita bisa mengkopinya atau menduplikatnya untuk membuat objek seperti badan ulat, yaitu dengan cara Shift D. Shift D, lalu kita klik X untuk menggeser ke kanan. Lakukan hal yang sama sampai membuat badan ulat. Nah, di sini sudah terbentuk dari badan ulat. Nah, di sini selanjutnya kita tinggal membentuk bagian belakang ulat atau bagian ekor dari ulat, yaitu dengan cara kita klik objek yang paling belakang, lalu kita klik S dan plus X untuk melonjongkan bagian belakang dari ekor ulat. Setelah itu kita bisa klik S plus Z untuk memipihkannya. Lalu posisikan agar lebih presisi. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat objek kepala ulat, yaitu dengan cara kita besarkan dengan mengeklik S pada keyboard lalu besarkan. Nah, di sini sudah terbentuk kepala, badan, dan ekor ulat. Selanjutnya, kita akan membuat bagian mata, yaitu dengan cara kita klik bagian kepala, lalu kita ke opsi Edit Mode, lalu kita pilih 4 bagian surface yang akan dibuat sebagai mata. Jangan lupa sambil klik Shift untuk menselect. Nah, selanjutnya setelah memilih 4 permukaan dan kanan dan kiri untuk mata, setelah itu kita bisa tarik ke sumbu X untuk membuat cengkungan pada area mata. Nah, sudah terlihat seperti ini, maka ini sudah terdapat cekungan. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan antena. Sebelumnya kita
kembali ke objek mode. Nah, selanjutnya di sini kita akan menambahkan objek antenanya dari ulat tersebut dengan cara Shift A, pilih mesh, lalu pilih cone. Tarik ke atas, lalu kita mengecilkannya dengan S plus Z. Tarik ke sumbu Z. Lalu kecilkan dengan mengklik S. Setelah itu kita atur posisinya, tempatkan di atas kepala sebagai antena. Nah, di sini kita miringkan dengan mengubah rotasi dari Y. Kita beri nilai 12. Nah, kita rubah rotasi dari yang X ternyata. Di sini sudah miring, maka tempatkan tepat di atas kepala ulat. Nah, selanjutnya kita buat juga untuk bagian yang kiri, yaitu dengan cara klik objek, lalu Shift D, lalu klik Y, lalu tarik ke sebelah kiri. Lalu di sini untuk invert, yaitu kita tambahkan minus. Nah, tempatkan kembali objek antena ke bagian kiri dari bagian kepala. Nah, di sini sudah terdapat dua antena yang sudah berada di atas kepala ulat. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan objek mata pada bagian kepala. Caranya sama, kita akan menambahkan objek dengan cara Shift A, Mesh, lalu UV Sphere. Di sini sudah terdapat bola. Lalu kita akan membuat mata dengan cara S plus Y. Di sini untuk memipihkan. Lalu kita pilih S plus X untuk memipihkan agar tidak terlalu bulat. Setelah itu bisa kita kecilkan dan atur sesuai tempat area mata dengan klik S. Kita tempatkan pada area mata. Nah, jika sudah tampak seperti ini, maka kita tinggal membuat mata yang sebelahnya lagi, sebelah kiri. Kita dengan cara cukup seperti tadi, copy paste, yaitu dengan cara klik objeknya, klik Shift D, lalu tekan Y, lalu geser ke sumbu sebelah kiri. Nah, di sini objek dari mata dari ulat sudah terbentuk. Untuk bagian mata, badan ulat, lalu antena di sini sudah terbentuk. Nah, selanjutnya kita akan menggabungkan objek dari badannya, yaitu tadi dari bola-bola, dengan cara klik bagian badannya, lalu klik Shift,
Lalu seleksi seluruh bagian tubuh ulat. Lalu di sini untuk menggabungkannya bisa klik Ctrl C. Lakukan hal yang sama pada antena. Pilih antena, dua mata, lalu tekan Ctrl C. Nah, jika sudah, di sini bisa memperhalus dari bentuk ini dengan cara klik objek dari mata dan badan, lalu klik kanan, lalu pilih Set Smooth. Nah, di sini sudah tampak lebih area permukaannya lebih mulus. Nah, di sini bisa kita kecilkan untuk dari objek ulatnya. Nah, selanjutnya kita bisa membuat alas atau tempat berjalan ulat, atau bisa disebut balok dari kayu, yaitu dengan cara tambahkan objek cube dengan shift A, mesh, lalu cube. Nah, di sini tinggal mengatur dari berapa besar ukuran dari cube atau alas untuk membuat kayu. Di sini dengan cara dipilihkan dengan menu scale. Di sini panjangkan sesuai ukuran. Lalu tentukan juga lebarnya. Nah, di sini jika sudah terbentuk papan dari alas yang akan dibuat untuk objek ulat, di sini bisa memiringkannya dengan mengubah sumbu Y mungkin ya, untuk miring ke atas. Nah, di sini menggunakan sumbu Y. Di sini pindahkan untuk menyesuaikan ke arah kamera. Lalu di sini saya akan mengubah tekstur atau warna dari balok ini ke tekstur kayu. Caranya kita ke menu material, kita pilih objeknya terlebih dahulu, kita pilih material, lalu plus, lalu klik new. Pada base color, kita rubah menjadi image texture. Setelah itu kita bisa klik open ini folder, lalu kita cari yang namanya image texture dari kayu tersebut. Lalu klik open image. Di sini untuk mengeceknya bisa menggunakan viewpoint setting. Di sini sudah terlihat bahwa objek balok sudah bertekstur kayu. Lalu kita kembali lagi. Di sini juga akan mewarnai dari ulatnya. Di sini bisa memilih badan ulat. Lalu kita klik plus, lalu new, lalu warnai objek dari ulat menjadi mungkin warna hijau. Dan jangan lupa beri warna pada antena dan mata. Klik plus, new, pada base color kita rubah menjadi merah. Nah, jika sudah diberi pewarnaan seperti ini, maka pembentukan objek dari ulat dan papan untuk berjalannya ulat sudah selesai. Selanjutnya kita akan menambahkan yang namanya armatur untuk menambahkan gerak
animasi pada objek ulat. Caranya, kita seleksi bagian tubuh dan antena dan mata, lalu kita klik Ctrl J untuk menggabungkan menjadi satu. Lalu kita tempatkan pada bagian pertama untuk melakukan animasi. Nah, di sini untuk membuat armatur kita pilih Shift A, kita pilih armatur. Nah, di sini sudah ada, langsung kita tambahkan ke badan ulat. Di sini untuk menampilkan di depan objek, nyalakan in front. Setelah itu, kita akan memasangkan armatur single bond tepat pada badan ulat. Di sini S untuk mengecilkannya, lalu R untuk rotate, lalu tempatkan objek dari armatur tersebut. Lalu klik objek mode ke edit mode. Lalu kita klik E pada keyboard. Lalu tambahkan armatur hingga selesai pada seluruh bagian badan ulat. Jika sudah, maka selanjutnya kembali ke menu objek mode, lalu kita tempatkan armatur ini ke tengah-tengah ulat, badan ulat. Kita cek apakah sudah di tengah. Nah, ini jika sudah di tengah, maka selanjutnya kita akan menggabungkan dari badan dan juga tulang armatur. Kita klik Shift, lalu tambahkan badan, lalu kita klik Ctrl P, lalu kita pilih armatur deform, kita pilih width automatic white. Nah, di sini sudah. Maka kita selanjutnya ke menu animasi. Nah, di sini armaturnya sudah terlihat. Selanjutnya kita akan atur posisikan pada pose pertama. Yaitu kita klik ini, klik A, lalu kita pilih pose mode. Nah, selanjutnya tempatkan posisi dari ulat akan terletak di mana. Posisikan ulat untuk di atas dari balok. Di sini selanjutnya pilih rod
Untuk pada menu keying kita pilih menu yang lock rod scale dan aktifkan auto keying. Nah, di sini kita tinggal menambahkan frame pertama yaitu dengan I. Kita pilih A. Lalu kita pilih I. Nah, di sini jika sudah, maka kita klik N pada menu tools. Ada post option, kita aktifkan auto IK. Nah, selanjutnya pada frame selanjutnya tinggal bentuk seperti pergerakan ulat. Misal pada frame 10. Kita akan membentuk 3 pose pertama terlebih dahulu ya. Akan membuat pose pertama yaitu ulat bergerak dari mode semula ke mode berjalan. Selanjutnya kita tinggal melanjutkan gerakan yang ketiga. Pin 20, selanjutnya kita akan gerak lebih maju lagi. Lalu kita pilih I. Nah, di sini sudah terdapat 3 pergerakan pose ke-1, kedua, dan ketiga. Mungkin bisa ditambahkan untuk pergerakan yang ketiga, yang keempat berarti di sini untuk mundur sedikit. Lalu kita pilih I. Di sini sudah terdapat 3 pose, yaitu naik, sedang, terus ke atas, lalu agak turun untuk maju ke depan. Nah, selanjutnya tinggal kita duplikat agar lebih mudah dan cepat dalam pembuatan pergerakan dari ulat tersebut. Setiap frame bertambah, maka objek dipindah maju. Tinggal kita duplikat dari pergerakan sebelumnya. Sampai berbentuk seperti ini.
Nah, untuk dapat bergerak maju pada saat frame terakhir, sini akan melakukan gerakan maju. Nah, di sini tinggal mengcopy pergerakan untuk ulat. Frame by frame. Kita lanjutkan sampai frame habis. Nah, di sini untuk mengatur pergerakannya, maka setiap ulat menggeliat, maka di sini akan maju. Seperti ini. Nah, di frame selanjutnya kita akan memposisikan ulat pada bentuk yang tadi. Kita bisa majukan ulatnya. Lalu kita klik ini untuk konfirmasi pergerakannya. Lalu di sini kembali ini. Ini berarti juga agak maju. Lalu di sini bergerak maju lagi. Nah, di sini maju.
semua frame yang telah dilakukan pada pose berulat sampai menjadi gerakan seperti ini. Dimulai dari pose awal di posisi awal sampai di posisi akhir dengan berulat bergerak maju ke depan. Nah, di sini maksud dari animasi bergerak tersebut adalah animasi bergerak ular yang sedang bergerak maju ke depan menggunakan gerak tubuhnya yaitu melengkung untuk mendorong dirinya ke depan. Mungkin seperti ini untuk full dari gerakan animasi bergerak makhluk hidup yaitu ular di animasi Blender 3D. Mungkin sekian dari penjelasan dari pembuatan animasi bergerak di animasi Blender. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.